Taman Eden ini ada di Kanaan, itu seperti Tuhan ingin mendapatkan kembali atau mendirikan kembali kerajaannya. Hai semuanya, nah kembali lagi nih bersama kami di Wi-Fi Walking in Faith with Immanuel. Nah, betul sekali. Ya, kali ini kita kemarin kayaknya kita belum puas ya, Cel, ngobrolin episode kedua yang tentang kita ngebahas tentang di mana letak Taman Eden, kemudian gimana sih pada akhirnya kok keturunan-keturunan dari Adam dan Hawa bisa menjadi ya kita sekarang ini gitu yang beragam banget di penduduk manusia yang ada di seluruh bumi kayak gitu. Nah, menurut aku kemarin pembahasan kita kebanyakan nih tentang asumsi kita pribadi nih, misalnya dari Rahel karena dia sekolah biologi ya, dia nggak banyak banget gitu ngejelasin tentang misalnya evolusi segala macamnya. Terus kalau dari aku kemarin sih ya emang bukan hanya geografis, ya coba nyari riset sedikit gitu, makanya aku penasaran dengan teori Pangea gitu, di mana itu ada super benua gitu, apakah itu mempengaruhi letak dari Taman Eden juga gitu. Nah, kali ini aku pengen ngajak, jadi yang membantu kita kali ini juga tetap Rick Ruben, jadi aku pengen ngajak juga Rahel dan Rick juga untuk ngebahas dari sudut pandang Bible sendiri gimana sih dengan penjelasan-penjelasan asumsi kita yang di episode sebelumnya yang udah sempat kita diskusiin. Mungkin bisa kita mulai, Rick, untuk yang pertanyaan-pertanyaan pertama dulu deh ya, tentang Taman Eden. Gimana sih kalau dari Bible detailnya? Iya, sebenarnya kalau kita mau baca Alkitab ya, sebenarnya di dalam teks manapun, kita perlu tahu apa yang penulis itu maksudkan buat pembacanya, ketimbang asumsi kita. Jadi sebenarnya pertanyaan hari itu berapa jam, pertanyaan apakah Adam ini historis atau enggak, ini kan pertanyaan yang sebenarnya muncul buat kita orang-orang modern, buat orang-orang kita yang belajar biologi, buat orang-orang kita yang belajar geografi. Tapi sebenarnya buat orang pembaca pertama secara khusus waktu itu di dalam konteks Israel ya, setelah keluar dari Mesir, Musa menulis 5 kitab Musa ini ya untuk audiensnya ya untuk orang Israel itu sendiri. Nah, dari narasi penciptaan ini menarik ya, ada berbagai teolog menafsirkan fungsi daripada narasi ini. Nah, kalau dilihat di dalam narasi penciptaan itu sangat menggambarkan sekali, banyak ahli menggambarkan ini sebagai suatu kerajaan Allah, di mana ada tempat Allah ya. Jadi Taman Eden itu seperti suatu tempat Allah. Lalu ada umat Allah yang diwakili oleh Adam dan Hawa. Yang namanya kerajaan itu juga berarti ada peraturan atau hukum Allah. Nanti kita lihat di Kejadian 2, ada hukum Sabat, ada hukum mengenai pernikahan, dan juga yang pasti ada larangan untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, jadi motif kerajaan Allah itu sangat terlihat sekali di Taman Eden, khususnya di Kejadian 2 sampai Kejadian 3 ini. Saat manusia itu berdosa, manusia itu diusir keluar, sepertinya Allah vakum, lalu nanti masuk ke Abraham ya, pemilihan itu seperti Allah ingin re-establishment ya, seperti ada suatu pendirian kerajaan Allah kembali. Kalau dilihat misalnya di Kejadian 17 ayat 6, itu dibilang bahwa ya Tuhan akan menghadirkan raja daripada keturunan Abraham. Nanti juga keturunan daripada Yakub, itu ada janji kepada suku Yehuda bahwa tongkat kerajaan tidak akan berlalu daripadanya. Nah, jadi nanti masuk ke dalam tanah perjanjian, di dalam episode sebelumnya gue jelasin bahwa besar kemungkinan Taman Eden ini ada di Kanaan, itu seperti Tuhan ingin mendapatkan kembali atau mendirikan kembali kerajaannya. Nantinya lewat tabernakel Allah juga bersemayam di situ sebagaimana Allah bersemayam di Taman Eden. Nanti setelah itu move lagi kepada bait Allah, lalu sampai ke bait Allah yang baru di dalam Yesus Kristus, sampai nanti ke dalam kekekalan. Kekekalan itu seperti kita mendapatkan kembali Taman Eden di dalam nuansa Yerusalem yang baru. Ada gambaran sungai-sungai di sana, meskipun itu satu kota ya. Tapi di episode pertama ini ya, Yerusalem yang baru, itu seperti kita mendapatkan Eden kembali.
di mana kita sudah bertemu dengan hadirat Allah, tempat Allah bersemayam, di mana ada umat Allah di sana, dan di mana hukum Allah itu dinyatakan. Jadi motif yang sangat kuat itu dinyatakan ya, lewat kisah taman ini adalah motif kerajaan Allah. Oke. Itu. Jadi kesimpulannya kalau misalnya kita, apakah relate gitu? Kalau misalnya kita debatin posisi Taman Eden tuh di mana sekarang dari sudut pandang Bible? Karena kayak kemarin juga sempat aku diskusi sama orang gitu. Sebenarnya agak susah gitu kalau mau bicarain tentang sudut pandang Bible itu sendiri, kemudian juga tentang rasio, tentang saintifik kayak gitu, misalnya tentang teori-teori yang lainnya, misalnya Pangea gitu. Karena secara ilmiah pun juga mereka sangat susah untuk membuktikan, meskipun ada hal-hal yang cukup menarik untuk diteliti lebih lanjut kayak gitu. Nggak tahu sih kalau dari penjelasan lu tadi sih, itu mungkin kalau secara letak mungkin relate-nya mungkin secara langsung mungkin dengan konteks waktu itu gitu, konteks kerajaan Israel waktu itu mungkin. Yang gua tangkap sih itu ya, karena tadi kan lu ngebahas tentang kerajaan Allah, kemudian juga tabernakel, kemudian ada bait Allah, kelahiran Yesus kayak gitu. Ya meskipun mulai dari kelahiran Yesus sampai kekekalan kan relate ke kita gitu sebagai orang-orang yang mengaku udah percaya gitu pada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kayak gitu. Karena pada akhirnya juga kita akan kembali gitu kepada Bapa di surga kayak gitu. Nggak tahu apakah pertanyaan ini sangat relevan kah atau ya cukup menarik tapi nggak gitu masuk gitu, gimana? Ya kalau gue sendiri justru sangat mengamini ya, karena gue punya worldview terhadap Alkitab itu sendiri adalah bagaimana kita bisa mendalami sebagaimana maksud si penulis. Gue sama sekali nggak mengkondem atau menyalahkan orang yang misalnya menanyakan posisi Eden di mana. Itu pertanyaan yang sangat make sense lah di zaman sekarang. Itu pertanyaan yang sangat lumrah muncul di dalam pikiran kita. Tapi maksud gue jangan sampai kita benar-benar terjebak dengan menanyakan Taman Eden di mana, terus Adam dan Hawa itu siapa, itu satu hari maksudnya apa. Justru kita terlalu fokus di situ, lalu kita miss daripada maksud si Musa pengen nulis apa sih sebenarnya mengenai penciptaan. Apa sih maksud Musa menggambarkan kisah Adam dan Hawa ini. Nah menurut gue itu jauh lebih esensial dan justru lebih kaya loh. Kalau tadi misalnya nih ya, dari motif kerajaan Allah atau misalnya dari motif tabernakel, kita bisa lihat misalnya ada Sabat di sana. Orang-orang Israel waktu itu menjalankan Sabat. Lalu ada gambaran bahwa manusia itu disuruh mengusahakan dan bekerja untuk tanahnya itu. Itu kata yang dipakai adalah abad dan samar, itu adalah kata yang dipakai juga di dalam bait Allah. Jadi gua rasa orang Israel waktu lihat di sini ya, lihat narasi ini, dia akan lihat bahwa ini seperti satu worship, seperti satu penyembahan. Dan ini justru menurut gue dia mendapatkan esensi makna teologis daripada si Musa untuk nulis ini ya, bahwa iya ternyata kita diciptakan untuk menyembah Allah. Lalu kalau misalnya lihat di Kejadian 3 ya, ayat yang terkenal bahwa daripada keturunan perempuan itu ya akan meremukkan dia akan meremukkan kepalamu dan ia akan meremukkan tumitmu itu ya. Itu seperti satu proto evangelion, Injil yang pertama bahwa nantinya Yesus Kristus akan datang. Jadi motif-motif teologis ini yang sebenarnya harus lebih banyak kita renungkan ketimbang pertanyaan-pertanyaan yang tadi yang sebenarnya nggak apa-apa ya, kalau gue sendiri menarik juga, tapi jangan sampai kita miss the point gitu. Nah, kalau Rahel gimana, Cang? Iya, nggak bisa dipungkiri juga, tapi bahwa banyak orang yang baru bisa percaya pada kekristenan atau teologi setelah ada bukti-bukti saintifik yang mendukung. Bener nggak? Sedangkan memang susahnya di Taman Eden ini, memang yang terutama yang aku sendiri sempat baca, susah untuk membuktikan karena memang udah ribuan tahun yang lalu, dan juga setelah itu kan ada air bah. Makanya seperti kayak sungai-sungai yang 4 yang mengalir itu pun juga ada orang yang berasumsi bahwa itu udah tidak bisa dideteksi lagi tepatnya itu udah di mana karena ada air bah yang menghancurkan semuanya. Kayak gitu sih. Aku cuman kepikir bagian situ sih sebenarnya tadi ngomongin soal relevansi tentang pertanyaan ini ya. Gitu. Ada Rick ada mau nambahin atau aku udah siapin pertanyaan lagi? Ya, good point sih. Menurut gue itu mungkin
depends on the worldview ya. Jadi setiap kita punya worldview masing-masing. Secara khusus setelah masa pencerahan, setelah masa modern ya, kita mulai tahu yang namanya ilmu pengetahuan. Kita tahu dengan kepastian, kita tahu apa itu objectifying, kita tahu mengobjektifikasi sesuatu. Kemajuan itu begitu pesat, dan modern itu sangat membuat ilmu pengetahuan itu above everything, di atas segalanya. Jadi lo kalau mau nguji, itu lo harus buktiin dengan evidence, harus bukti dengan proven gitu, scientifically proven. Nah, maksud gue nggak menutup kemungkinan, banyak orang-orang yang dengan pendekatan seperti ini Tuhan menangkan gitu, dan mereka bergumul dengan hal-hal yang harus dibuktikan, seperti kalau lu pernah nonton filmnya Lee Strobel itu seorang jurnalis, jadi dia selalu ingin tahu apa yang bisa dibuktikan. Tapi kalau gue personally ya, kalau gue sendiri, gue ngelihat biblical worldview, Alkitab punya worldview itu adalah, Alkitab ini bukan buku modern, oke? Alkitab ini ditulis di dalam konteks tertentu, lebih banyak konteks timur, nah secara khusus di Perjanjian Lama, yang menekankan suatu cerita, gitu, yang bagaimana cerita ini bisa membentuk cerita kehidupan orang Israel, nantinya pun akan membentuk cerita kehidupan kita sebagai Israel yang baru. Jadi nggak mesti ya. Gue nggak bilang bahwa ini secara sejarah salah, ini nggak bisa dibuktikan, nggak. Seperti pertemuan sebelumnya kan kita udah jelasin ya, secara sejarah pun make sense. Tapi maksudnya untuk pembuktian segala sesuatu dengan metode evidentials atau dengan bukti, itu pun nggak konsisten pada dirinya sendiri. Maksudnya gini, segala sesuatu benar jika bisa dibuktikan. Perkataannya ini sendiri atau statement ini sendiri pun kan nggak bisa dibuktikan gitu. Ya kan? Statement ini sendiri pun kan suatu asumsi gitu. Maksudnya kita semua punya worldview gitu. Kita semua punya asumsi bahwa segala sesuatu yang dibuktikan itu benar. Tapi perkataan ini sendiri pun nggak bisa dibuktikan secara nyata, secara jelas. Nah, nantinya pun kalau kita misalnya lihat miracles ya, kita lihat mujizat Tuhan, kita lihat juga sebenarnya banyak hal yang sulit dijelaskan mungkin secara ilmu pengetahuan alam, dan menunjukkan bahwa sebenarnya modernisasi nggak bisa sesombong itu untuk bisa menjelaskan segala sesuatu proven secara objektif. Tapi tadi ya, gue nggak menutup kemungkinan buat teman-teman yang lebih tertarik kepada sains, terhadap biologi, banyak kali Tuhan menangkan ya. Tuhan justru reveal dirinya lewat penelitian-penelitian sains. Banyak kok, gue juga senang lihat banyak organisasi Kristen yang sangat menggeluti sekali di dalam bidang ilmu pengetahuan. Jadi ya ntar bisa japri lah kalau mau tanya-tanya website-website yang pendekatan approach-nya lewat sains. Itu pun menurut gue adalah wahyu umum yang Tuhan anugerahkan buat kita. Ya, karena kita udah ngebahas juga masalah tentang sains, kayaknya kita bisa relate juga nih dengan pertanyaan kedua di episode kita yang kemarin tentang masalah keturunan. Kan Rahel juga sempat ngejelasin dikit tuh tentang mainumnya. Mungkin bisa di-refresh dikit, Cel? Tentang keturunan yang ini ya, dari Adam dan Hawa segala macam ya. Ya refresh sedikit bahwa sempat aku pertama itu pertanyaan dari aku muncul dari Kain ya, yang dari Kejadian 4 ayat 14 gitu, dimana Kain setelah membunuh Habel, dia ketakutan karena banyak orang yang akan membunuh dia, seakan-akan seperti itu. Nah, tapi sudah dijelaskan juga sama Rick gitu bahwa ya memang Adam dan Hawa itu juga punya anak-anak lain selain dari selain dari si Kain dan Habel kayak gitu. Cuman memang nggak semuanya dijelaskan, dan pada zaman dahulu itu bisa yang namanya intermarriage atau incest itu ya sebenarnya. Dan secara genetik itu masih terbilangnya oke, nggak seperti sekarang, karena zaman sekarang itu penyakit juga udah makin aneh. Cuman nih satu nih yang kemarin itu sempat kepikir, cuman nggak sempat dipertanyakan. Ini pertanyaan kayak bonus question gitu lah ya, bisa dibilang, tentang Nephilim atau raksasa. Itu sempat ada di Kejadian 6 ayat 4. Pertanyaannya adalah masih adakah mereka sampai sekarang? Terus kalaupun memang mereka ada di zaman itu, apakah mereka bukannya harusnya sudah habis ya kemakan sama air bah? Kok tapi di zaman Daud muncul lagi tuh orang Filistin, si Goliat ya.
Menurut Rick gimana? Oke, bentar gue ambil Alkitab bahasa Indonesia bentar ya sambil baca ya. Boleh. Kejadian 6 Boleh, ya, boleh gitu ya, banget. bener ya? Ya, Kejadian 6 ayat Kejadian 4. 6 ayat 4. Ya, jadi sebenarnya Nephilim itu artinya itu raksasa ya. Jadi, bentar gue lihat. Yes. Diterjemahinnya apa ya, MLI ya. Pada waktu itu orang-orang raksasa ya, benar ya, orang-orang raksasa. Jadi Nephilim ini adalah orang-orang raksasa. Nah, biasa perdebatannya Nephilim ini tuh siapa? Itu tuh yang pertama-tama. Jadi ada yang mengaitkan bahwa Nephilim ini itu adalah sebenarnya bukan human biasa, dia bukan manusia, tapi dia seperti manusia campur malaikat gitu loh. Kalau misalnya lihat di dalam konteksnya ini ya, di ayat pertama, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya. Nah, jadi dianggap bahwa raksasa ini adalah keturunan daripada perkawinan anak-anak Allah dan anak-anak perempuan. Anak-anak Allah ini ditafsirkan malaikat. Ngerti gak? Jadi, anak Allah ini adalah malaikat, terus dia ngambil perempuan manusia. Nah, jadinya tuh Nephilim. Jadi Nephilim nih kayak apa ya? Kayak makhluk lain lah, bukan seperti manusia. Nah, itu kalau teman-teman cari di internet ya, kayak The Myth of Nephilim atau Decoding Nephilim, kayak gitu-gitu tuh pasti ntar keluar tuh kayak teori-teori yang kayak gitu. Nah, gue sendiri melihat, kalau gue konsisten dengan juga episode sebelumnya, gue percaya mikroevolusi. Oke, jadi gue percaya dengan adanya ya perubahan, baik secara fisiologis, baik secara peradaban, yang sifatnya mikro. Jadi gue lihat di sini Nephilim ini adalah ya manusia yang dengan tubuh raksasa yang besar seperti biasa. Nah, gambaran anak-anak Allah dan anak-anak manusia di sana itu menggambarkan, jadi kalau lu ingat tuh Kejadian 3, Tuhan kan bikin perpecahan ya antara keturunan ular dan keturunan perempuan. Jadi anak-anak Allah di sini menggambarkan keturunan Allah, anak perempuan menggambarkan keturunan si ular gitu. Yang waktu itu kawin campur mereka, makanya moralnya udah nggak bener nih. Di Kejadian 6 setelah itu si Nuh kan dibilang bahwa udah nih orang udah nggak ada yang bener, cuman kamu mesti tetap taat, kamu bikin bahtera, kamu akan kuselamatkan dengan seisi keluargamu. Jadi waktu itu memang orang udah campur keturunan orang benar yang nantinya keturunan si Set dan keturunan Kain, keturunan perempuan yang jatuh itu seperti bercampur aduk. Nah, lalu muncul keluar yang disebut orang-orang raksasa itu. Nah, orang-orang raksasa ini nantinya pun karena ini sifatnya mikroevolusi, yang muncul setelah air bah pun tetap ada. Karena ini bukan tadi ya, ini bukan tidak natural, karena dia natural sebagai manusia biasanya, ya dia tetap ada. Nanti pun kalau kita lihat si Daud kan melihat Goliat itu seperti raksasa. Gak usah jauh-jauh ke Daud, bangsa Israel yang mau masuk ke tanah Kanaan, berapa kali kan dia pulang ya, pengintainya itu ya, 12 pengintai itu pulang. Mereka yang 10 itu bilang takut, kenapa? Karena orangnya besar-besar di sana, raksasa semua itu ditulis orang-orang enak, orang-orang ininya lah, orang-orang Kanaan semua di situ. Nah, jadi kalau gue sendiri tadi ya, gue lihat dari signifikansi teologis, Musa nulis ini tuh untuk apa? Untuk menghibur atau menguatkan orang-orang Israel. Kita lihat bahwa Musa tulis ini kan buat orang Israel yang akan masuk ke tanah perjanjian. Ya gak? Tanah perjanjian itu kan isinya tadi orang-orang raksasa. Orang-orang apa? Orang-orang enak, orang-orang yang besar. Mereka takut. Nah, tetapi Musa tulis ini buat mereka yang akan masuk ke tanah Kanaan, dibilang bahwa Nephilim ini, orang-orang besar ini, nantinya pun akan Tuhan habiskan lewat apa? Lewat air bah di Kisanu. Ini jadi satu penguatan buat bangsa Israel yang waktu itu akan masuk ke tanah Kanaan, bahwa mereka pun akan dipimpin oleh Tuhan, orang-orang raksasa itu bisa mereka tumpas. Kayak gitu sih gue liatnya. Tapi zaman sekarang sebenarnya masih ada nggak sih? Atau udah orang rata-rata normalnya ya 2 meter lah tingginya. Ada nggak sih sebenarnya yang kayak masih seperti tergolong di kategori raksasa itu di zaman sekarang?
Kayaknya kalau ras nggak ada ya, lebih mungkin kelainan genetik ya. Kalau gigantisme itu kan kayak kelainan genetik ya. Tapi ya tadi sih Cal, gue lebih percaya lebih kayak mikroevolusi. Gue sendiri nggak bisa ngejelasin secara teoretis, tetapi ya gue percaya bahwa lama-lama ya orang akan menyesuaikan dengan seleksi alam lah ya. Kalau misalnya ada sistem itu benar, ya kita akan beradaptasi dengan alam. Ya nggak tahu kenapa, mungkin gambaran yang keturunannya film ini mungkin berjalannya waktu jadi agak lebih pendek atau gimana, gua nggak bisa buktiin sih. Dan mungkin kalau sambungin dikit yang sama episode berikutnya, kan kemarin kita sempat ngebahas tentang masalah ras, kenapa kok ada orang-orang Asia seperti kita, ada orang-orang Afrika, ada orang-orang Barat seperti itu, kenapa kita berbeda-beda gitu. Dan kayaknya kesimpulannya sama juga ya, dari sudut pandang yang tadi Rick kasih juga tentang mikroevolusi itu sangat nyata gitu, dan itu juga terjadi tentang manusia raksasa, di mana juga Amanda juga Allah pengen menunjukkan lagi janjinya kepada bangsa Israel pada waktu itu gitu ya. Itu yang gua coba relate sih sama pertanyaan kita yang sebelumnya. Ini sih kayaknya untuk episode kali ini, untuk kita ngebahas, nyambungin episode kita yang sebelumnya, episode 2 gitu, tentang gimana letak Taman Eden, kemudian kenapa keturunan Adam dan Hawa kok bisa sebanyak ini, dan bermacam-macam gitu, ras, segala macamnya gitu, kenapa kok berbeda gitu. Dan mungkin aku coba nyimpulin sedikit gitu dari diskusi kita yang kali ini, untuk dari sudut pandang teologisnya, dari sudut Bible-nya itu seperti apa gitu. Jadi kalau yang dari yang pertama tadi, yang tentang letak Taman Eden, memang secara saintifik akan banyak perdebatan dan akan banyak teori-teori dan asumsi saja gitu yang bermunculan dengan sudut pandang masing-masing orang gitu, dengan perkembangan zaman itu sendiri. Tapi kalau kita melihat ke belakang lagi tentang konteks kenapa Musa menulis cerita-cerita tersebut gitu, bagaimana Allah menciptakan, gimana juga pada akhirnya Allah menjanjikan keturunan manusia itu sendiri akan meremukkan kepala ular itu sendiri gitu. Ya kita bisa lihat juga pada akhirnya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib gitu untuk mengalahkan maut itu sendiri kayak gitu. Itu menjadi suatu sudut pandang teologis yang boleh menjadi iman kita sebagai iman Kristen kayak gitu. Kita tidak lagi, mungkin itu akan menarik itu kita memperdebatkan secara saintifik kayak gitu. Meskipun mereka sendiri, para ilmuwan juga sangat susah untuk membuktikan teori mereka itu sendiri. Tapi paling nggak dengan kita, dengan sudut pandang Bible itu sendiri dan konteks kenapa Musa menulis itu sendiri, boleh menolong kita gitu untuk kita lebih tahu gitu. Kenapa sih kok letak Taman Eden di sini? Kenapa kok keturunan siapa namanya Adam dan Hawa dan keturunan dari Nuh kok menjadi seperti ini gitu. Itu kita bisa relate sekali bahwa pada akhirnya juga Allah pada akhirnya ingin menggenapi janjinya itu sendiri gitu, sesuai dengan kehendak Allah pada mulanya. Allah menciptakan bumi itu sendiri dan janji Allah kepada kita umat-umat manusia. So, itu sih mungkin konklusi yang pengen aku coba rangkum dari pembahasan kita hari ini. Semoga bisa jadi diskusi yang menarik buat saudara-saudari ataupun teman-teman yang mungkin masih penasaran dengan tema ini, ataupun kalian punya pertanyaan-pertanyaan. Sangat gerne kalau kalian bisa tulis di kolom komentar, ataupun tulis di direct message di Instagram, di Facebook, ataupun di YouTube. Kalian bisa turut aktif untuk berpartisipasi dalam obrolan kita saat ini. So, terima kasih sekali lagi. Terima kasih untuk Rick yang udah nggak capek-capek untuk bantu kita ngebahas pertanyaan kita. Ya nggak kapok-kapok ya dia ya, muncul di podcast kita dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini, yang bisa menjatuhkan dia sebenarnya. Memang mencoba kali ya. Mungkin tapi dia nggak kapok-kapok ya. Jangan kapok lagi kalau kita undang lagi, kalau kita ada pertanyaan lagi yang kontroversi. Doain lah biar gua nggak kapok lah. Oke. So, terima kasih. Oke. Kita mau tutup aja ya, Cel, untuk kali ini, untuk pertemuan kita kali ini. Yes, betul banget. Jangan lupa ya guys, kalau punya saran dan apapun bisa tulis di kolom komen, atau juga bisa DM kita melalui Instagram @FEG_Immanuel_Berlin. So, sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Stay tuned on Walk in Faith with Bye semuanya. Bye-bye.
Thank you, bye. Oh.